Oke, baik teman-teman, sesuai dengan jadwal hari ini Senin 24 Mei 2021 pukul 17.30 sebagaimana biasanya kita akan melakukan sesi webinar live dan kali ini materinya tentang pola engulfing dan ini bukan materi yang berat tetapi cukup menyita perhatian ya karena secara keseluruhan di dalam dunia perdagangan baik itu yang tradisional sampai transaksi finansial itu semuanya tentang engulfing gitu ya. Karena pasar itu merefleksikan pertarungan antara buyer dan seller. Nah, tentu saja pola engulfing yang saya maksudkan di sini bukan hanya pola engulfing seperti yang kita ketahui bersama, tetapi kita akan membahasnya lebih mendalam, lebih detail, dan bagaimana kita memproyeksikan sebuah pola tidak hanya berdasarkan kategori satu candle, dua candle, tapi kita akan melihat secara keseluruhan bagaimana implementasi antara refleksi dari pertarungan buyer dan seller ini secara lebih komprehensif. Baik teman-teman semua yang belum menyaksikan atau mengikuti webinar sebelumnya bisa dilihat di kanal YouTube ini maupun di kanal YouTube saya. Dan bersama saya Adi Prestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Kali ini sekali lagi tanpa bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua bahwa resiko di dalam perdagangan dengan leverage daya ungkit itu memiliki tingkat resiko yang tinggi. Sebelum melakukan transaksi, pertimbangkanlah resiko yang ada. Karena resiko itu bersifat pasti dan keuntungan adalah sebuah probabilitas yang apabila itu benar, maka tingkatkanlah dan maksimalkanlah margin Anda. Dan resiko karena bersifat pasti, maka batasi semampu yang kalian toleransi untuk membeli sebuah tren. Jadi resiko yang ada jangan dipikir sebagai atau dianggap sebagai sebuah kerugian, tetapi anggaplah itu sebagai ongkos untuk membeli sebuah kemungkinan atau sebuah tren. Oke, jadi seandainya Anda mengalami keuntungan, itu memang layak Anda dapatkan karena Anda sudah berusaha untuk membeli sebuah tren. Oke, jadi untung itu bukan hal yang luar biasa dan rugi itu adalah hal yang biasa di dalam transaksi jual beli. Oke, jadi tetap pada rencana transaksi Anda. Baik teman-teman, sebagaimana yang diketahui, saya akan menjelaskan secara detail dan ini memang materi ini materi yang tidak berat dan saya pikir teman-teman sudah sangat familiar ya. Tapi nanti dalam implementasikan di dalam grafik mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya jelaskan detailnya, jadi bukan hanya garis pokok besarnya saja. Baik, pola engulfing adalah pola grafik teknis yang menandakan harga yang akan datang akan lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung dari polanya ya. Nah, kalau dia pola adalah pola bullish engulfing, seperti ini, pola bullish engulfing di mana kita bisa melihat bahwa pola ini adalah pola reversal yang polanya terdiri dari candlestick turun berwarna merah diikuti oleh candlestick naik besar berwarna hijau yang mampu melampaui candle sebelumnya atau menelan atau bahasa pasarnya ya candle makan candle ya. Jadi ini candle merah ini dimakan sama candle yang ini. Oke. Pola ini menjadi penting karena menunjukkan pembeli telah melampaui ya. Pembeli ini telah melampaui penjual sebelumnya dan mendorong harga lebih agresif ke atas. Oke, lebih agresif ke atas daripada yang mampu dilakukan oleh candle merah ini. Jadi cukup clear ya. Dan pola ini selalu terbentuk dari tren
yang sudah berlangsung, tren turun. Jadi pola ini dapat terjadi di mana saja, tetapi lebih signifikan jika terjadi setelah penurunan harga. Ini bisa menjadi tren naik atau mundur ke sisi atas dengan tren turun yang lebih besar. Oke. Jadi artinya pola engulfing ini selain pola reversal di dalam kondisi pasar tertentu bisa menjadi tidak valid, maksudnya begitu ya. Ini bisa menjadi tren naik atau mundur ke sisi atas untuk melanjutkan penurunan yang lebih besar. Jadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa tidak semua pola itu valid. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan faktor dukungan yang membuat pola ini valid, layak dijadikan pertimbangan untuk masuk pasar atau tidak, gitu maksudnya. Oke, kemudian pola bullish engulfing ini lebih ideal kalau pola dari kedua candle ini adalah candle yang cukup besar, ya, dibandingkan dengan pola bullish engulfing dengan pola candle yang kecil, gitu ya. Oke, kemudian kita melihat kepada pola bearish engulfing. Ini adalah kebalikannya ya teman-teman sekalian. Jadi polanya terdiri dari candle naik berwarna hijau diikuti oleh candle turun berwarna merah yang melampaui candle hijau, memakan candle hijau. Jadi pola ini penting karena menunjukkan bahwa penjual candle merah ini telah melampaui pembeli dan mendorong harga lebih agresif ke bawah daripada yang dapat dilakukan oleh candle hijau. Oke, dari dua candle ini. Sama seperti pola bullish engulfing, pola ini dapat terjadi di mana saja, tetapi memang lebih signifikan jika terjadinya setelah kenaikan harga. Karena ini bisa menjadi tren turun ya. Jadi tren turun atau mundur ke sisi atas untuk tren turun yang lebih besar. Idealnya memang candlenya candle besar, bukan candle kecil ya, dari dua candle ini. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kita perlu sedikit memahami ya, dari kronologis terbentuknya pola ini. Jadi ini kita bahas dulu tentang pola engulfing-nya, nanti kita bagaimana melihat jabarannya dalam ruang yang lebih besar. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah template dari pola bullish engulfing. Oke. Nah, di dalam kronologis terbentuknya pola ini, nah, saya tampilkan dengan pola seperti ini ya, teman-teman sekalian. Nah, sebelum berbentuk pola bullish engulfing, dalam kondisi demikian, dari dua candle ini, kondisinya sama kuat gitu ya, sama kuat di dalam sama kuat ini dalam arti kata sama kuat di dalam bentuk body ya, bentuk body tampilan visual dari candle ini, bukan dalam bentuk volume, oke? Bukan dalam bentuk volume. Keseimbangan ini hanya dalam bentuk candle, bukan dalam kandungan kuantitas dalam bentuk volume. Itu yang harus kita pahami dulu, oke? Tetapi kalau pergerakan harga berlanjut sampai ke atas, oke? Kalau harga berlanjut sampai ke atas, sampai menutupi candle merah, maka kita melihat ada kelebihan. Melihat ada kelebihan candle hijau sampai penutupan. Nah, itu merupakan kelebihan dari kekuatan buyer di sini. Oke, kekuatan buyer. Nah, acap kali dan seringkali bahwa ketika harga sudah membentuk pola bullish engulfing seperti ini, harga selanjutnya menyusul melakukan retest dulu ya pada bagian di mana dia terjadi pergeseran minat dari pola ini. Ya, biasanya terjadi di daerah sekitaran sini. Nah, ini saya gambarkan secara garis besar ya, tetapi nanti kita uji lagi sebenarnya di mana tempat idealnya untuk menempatkan posisi kalau terbentuk pola seperti ini. Oke, nanti di dalam grafik MetaTrader-nya kita jelaskan secara rinci melihat jeroan dari candle ini. Oke, jadi kalau pola ini sebaiknya tempatnya posisi kalau kita gunakan Fibonacci bisa di 50%, bisa di 38%, bisa di 618%.
Nah, ini adalah dalam gambaran pola bullish engulfing yang valid. Oke. Tetapi ada yang tidak valid, mungkin akan ceritanya sedikit berbeda seperti ini. Pola bullish engulfing seperti ini. Oke, idealnya ya. Idealnya kita melakukan buy karena ini pola reversal. Untuk reversal pola tren yang terjadi menjadi tren naik. Oke, tetapi ada kalanya berbentuk seperti ini. Pola ini biasa terbentuk menjadi pola bullish engulfing, kemudian mendadak menjadi pola bearish engulfing. Dalam kenyataannya, kalau kita hanya berdasarkan pola, tanpa ada filter atau pembanding lainnya, kita akan mengalami kerugian. Karena kita tidak melihat sesuatu secara luas. Dan memang tampilan dari gambar ini, memang saya tidak membuat gambar yang menjangkau luas. Tetapi nanti kita akan lihat di dalam MetaTrader tentunya. Oke. Nah, pola ini biasanya terbentuk pada ujung tren ya, ujung tren dari tren naik. Oh, bentuk lagi pola bullish engulfing. Rupanya pola ini sudah mendekati resisten misalnya, sehingga dia tidak menjadi efektif, malah cenderung menipu, cenderung menjadi false breakout, cenderung menjadi likuiditas trap seperti yang kita ikuti dari webinar sebelumnya. Oke, jadi mengapa engulfing penting bagi kita? Karena pola engulfing adalah pola reversal, pembalikan yang membantu kita untuk melihat kesudahan sebuah tren berdasarkan periode yang kita gunakan. Kemudian menunjukkan penguatan serta menunjukkan signal untuk keluar pasar. Nah, itu adalah fungsi dari pola engulfing secara umum ya, secara universal. Kemudian sebagai pola reversal, pembalikan spot ini cukup jelas sehingga memungkinkan pedagang untuk memasuki perdagangan pada tingkat terbaik dan mengendarai tren hingga selesai. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tren penguat. Sering muncul ketika misalnya dalam tren naik nih, kemudian sering muncul pola bullish engulfing, pola bullish engulfing, pola bullish engulfing terus-menerus menguatkan tren yang ada. Ataupun sebaliknya ya, kalau terjadi dalam tren turun. Pola ini juga dapat digunakan sebagai signal untuk keluar dari perdagangan yang ada jika pedagang memegang posisi dalam tren yang ada yang akan segera berakhir. Jadi ini adalah sebuah indikasi awal. Kalau sudah muncul kita ambil posisi buy nih, kalau pada bagian atas sudah muncul pola bearish engulfing. Nah, itu adalah indikasi. Tentunya ini harus melihat konteks pasar yang sedang terjadi pada waktu berlangsung. Oke. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui adalah bahwa tidak semua pola bullish maupun pola bearish engulfing itu bisa menghasilkan uang, gitu ya. Kalau pola bullish engulfing atau bearish engulfing menghasilkan uang, aduh, mungkin orang udah pada kaya semua dari trading ya. Nah, karena pasar penuh dengan apa ya, banyak trik, banyak jebakan, dan kita perlu berhati-hati ketika tren ini atau pola ini muncul. Nah, ini hanya sebagai contoh, tetapi dalam penerapan kita akan berhadapan langsung dengan konteks pasar yang sedang terjadi ya. Ini hanya sebuah contoh supaya kita memiliki satu pandangan. Nah, ini adalah sebagai pola reversal. Teman-teman bisa melihat di sini saya menggunakan RSI 14, di mana kita melihat terjadi divergensi. Kita lihat di sini yaitu lower low-nya membentuk lower low. Tetapi pada bagian RSI di daerah oversold di sini, daerah oversold, kita melihat bahwa garis RSI-nya ini semakin meninggi, membentuk low yang lebih tinggi, yaitu higher low ya. Jadi ini disebut dengan divergensi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada pola bullish engulfing pada yang ketiga kali di sini ya. Pada yang ketiga kali ada pola bullish engulfing. Nah, itu sebagai pola reversal dari contoh yang ada. Oke. Tapi dalam konteks pasar yang akan datang, kita harus melihat dari perspektif dengan filter
beberapa filter untuk menguatkan alibi kita, menguatkan keputusan kita. Jadi ada pola bullish engulfing, jangan serta-merta langsung masuk pasar ya. Harus lihat beberapa filter yang mungkin nanti akan saya jelaskan di dalam grafik. Oke, itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai penguat tren. Apabila pasar ini memang sudah berlangsung dan terjadi perubahan atau pergeseran minat dari jual menjadi beli, nah kita akan menemukan banyak pola bullish engulfing berikutnya untuk mendukung tren yang sudah terbentuk di sini. Seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ada pola bullish engulfing. Di sini ada lagi, kemudian di sini ada lagi. Dan selanjutnya mungkin masih ada lagi. Oke. Nah, itu adalah sebagai penguat tren. Jadi seiring dengan tren yang berlangsung. Jadi dia hadir bukan penguat tren ini dia hadir bukan dalam konteks tren yang sedang turun. Penguat tren ini dalam konteks harga tren yang sedang berlangsung, mendukung terus. Jadi dia muncul bukan pada titik paling rendah, tetapi dia muncul pada titik dalam konteks tren naik ini dia muncul pada pola bullish engulfing ini sebagai higher low ya, atau biasnya yang terbentuk semakin meninggi. Jadi membentuk harga rendah yang lebih tinggi, dan kita akan sering menemukan pola ini. Oke. Nanti kalau teman-teman menggunakan MA barangkali ya akan hadir bahwa pola yang terbentuk selalu berada di atas MA mungkin ya. Atau kalau menggunakan Fibonacci untuk mengukur retracement, pola ini juga akan muncul pada level 38 32,8 atau 50 atau 61 atau di level yang lainnya ya. Ini adalah sebagai penguat tren. Dan kemudian sebagai pola ini juga digunakan sebagai sinyal untuk keluar ya, teman-teman memahami betul lah ya. Ketika sudah terjadi indikasi seperti ini, kita harus melihat konteks pasar yang sedang berlangsung. Kalau memang muncul pola bearish engulfing dari posisi kita, ya semestinya kita harus melihat pola bearish engulfing ini muncul dalam konteks dekat dengan resisten, dengan supply and demand, atau pada level likuiditas. Nah itu perlu saringan di sini. Oke, tetapi kalau munculnya ini hanya memberikan kita indikasi. Karena dengan munculnya pola di sini belum tentu harga akan turun, belum tentu, tergantung dari konteks pasar. Tapi yang terjadi memang contoh ini memang turun gitu ya. Tapi dalam konteks pasar yang sedang berlangsung, kita harus membaca beberapa indikasi untuk mendukung keputusan kita. Jadi nggak serta-merta keluar bearish engulfing, kita keluar dulu. Nggak juga, ya kan? Tergantung dari konteks yang berlangsung. Karena harga bergerak itu sangat dinamis, oke? Bukan sesuatu yang baku. Yang penting muncul pola ini kita harus keluar. Muncul pola ini harus keluar. Nggak juga gitu ya, karena kita harus fleksibel tentang konteks pasar. Oke, pola bullish dan bearish engulfing maupun sejenisnya itu kurang efektif kalau dalam kondisi ranging, kondisi market sideways. Oke. Nah, seperti contoh di sini misalnya ini pola bullish engulfing. Pola bullish engulfing harga memang naik, tapi naiknya nggak signifikan karena konteks dari pasar yang sedang ranging, sedang sideways di sini. Jadi kurang efektif. Oke, kita bisa melihat di sini pola bullish engulfing malah turun. Pola bullish engulfing malah turun. Kan gitu kira-kira. Atau yang di sini pola bearish engulfing, harga malah naik. Pola bullish engulfing, harga sideways. Karena harga terikat di dalam satu range yang memang kondisinya konteks waktu itu adalah sedang sideways. Oke, jadi price action akan kurang berfungsi dalam range ya teman-teman sekalian. Berfungsi nggak dia? Sebenarnya dia berfungsi, tetapi untuk range yang lebih kecil. Maksudnya kalau ini adalah contoh yang terjadi di dalam daily, maka ya tentu saja dia berfungsi pada time frame yang lebih kecil untuk tren mikro gitu ya. Tetapi kalau ini adalah sebuah contoh, maka dia tidak akan berfungsi banyak. Oke, kurang efektif di sini, kurang efektif. Oke, teman-teman sekalian, pola ini atau sejenisnya kurang efektif ketika mendekati support resistance. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya mendekati resisten seperti ini muncul pola bullish engulfing. Hati-hati ya. Karena pola ini bisa aja batal gitu loh. Karena ini bisa menjadi sebuah jebakan atau trap pasar yang sedang berlangsung. Oke.
nanti kita akan menilik pola-pola yang sedang terjadi dalam contoh ini. Teman-teman bisa melihat di sini ada pola bearish engulfing. Kita akan melihat retestnya ini. Kenapa dia retestnya sampai di mana sehingga kita bisa mengambil satu keputusan untuk memasuki tren di sini. Oke, sebagai awal tren ini kenapa dia retest, kita akan cari tahu. Jadi bukan hanya sekedar kasarnya kita ambil pola ini, pola bearish engulfing, ada retest kita masuk, enggak juga. Saya ingin lebih masuk ke dalam detailnya. Kenapa sih dia berhenti di sini? Ada apa di balik time frame yang lebih kecil di sini? Jadi kita akan menilik ke dalam ada apa di situ. Oke, sebelum kita melanjutkan ke dalam grafik, sejauh ini apakah yang saya sampaikan ini cukup jelas? Dan barangkali ada pertanyaan atau jabaran dari teman-teman yang ingin kita bahas di dalam grafik. Kita masih memiliki separuh perjalanan dari webinar ini. Jadi sekalian saya bisa masuk ke dalam grafik, sama-sama kita bahas bersama-sama. Oke, kalau begitu kita langsung ke MetaTrader saja ya. Jadi kuatnya ya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa pola bullish maupun pola bearish itu adalah implementasi dari siapa yang lebih kuat di dalam pasar, apakah pembeli atau penjual. Dan perlu saya tekankan dari kepada teman bahwa seperti perkataan saya dari awal bahwa untuk pasar, jenis pasar apapun dari tradisional, konvensional sampai yang finansial itu semuanya bercerita tentang pola ini, bercerita tentang kekuatan yang mendominasi pasar, yaitu pola engulfing. Oke, pola engulfing gitu loh. Baik, kita langsung ke MetaTrader untuk melihat lebih jelas. Ada apa enggak? Ada pasangan mata uang yang mau kita jadikan contoh? Mungkin ada saran biar kita bisa sekalian lakukan sedikit analisa pada mata uang tersebut. XAU dan Euro. Baik sekali. Oke. Kita mulai dari mana dulu? Dari XAU dulu ya. Jadi ini melihat pasar secara luas ya. Kita melihat pasar secara luas. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita melihat konteks daripada ini posisinya mengganggu ya. Ini posisi robot soalnya. Saya ganti akun aja ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara monthly, ya kita lihat di sini ada pola bullish engulfing ya. Kalau lihat secara monthly dan itu memang kelihatan efektif. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa harga berhenti sampai di sini kan? Pertanyaannya kan begitu. Nah, kalau kita lihat ke samping ini ada level likuiditas di mana di sini ada dua shadow dan di bawahnya ada dua shadow. Nah, biasanya di sinilah kantong likuidasi, di sinilah orang menempatkan pesanan demi pesanan dan stop loss tentunya di sini juga. Ini menjadi level likuidasi dan itu sering membentuk atau menghadirkan
suatu tren koreksi yang berakhir di sini. Kalau kita lihat di sini ya, pola bullishnya di sini. Nah, sama halnya kalau kita lihat di sini ada dua candle kecil. Nah, dua candle kecil ini tentunya menggambarkan konsolidasi yang berlangsung di dalam sideways yang menaik. Oke, sideways yang menaik. Oke, jadi harga ini sering jatuhnya di sini. Nah, sekarang kita kembali ke konteks kita tentang engulfing. Oke ya, kita melihat engulfing di sini. Di sini ada engulfing ya. Ketika harga menyentuh pada bagian dasar, di sini ada pola engulfing. Engulfingnya sebenarnya di sini engulfing yang tidak telanjang, yang artinya begini. Maksudnya tidak telanjang itu gimana maksudnya Pak Adi? Maksudnya begini ya. Kehadiran dari pola bullish engulfing yang terbentuk pada tanggal 8 Maret dan 9 Maret sebenarnya ini adalah pola yang sangat kuat. Pola yang sangat kuat, pola bullish engulfing ini sangat kuat. Kenapa dikatakan kuat? Nah, kalau teman-teman lihat di sini agak-agak saya tuh melihatnya dari perspektif dari 3 candle, bukan 2 candle di sini. Saya melihat dari 3 candle. Oke. Nah, sebelum pola bullish engulfing ini terbentuk, teman-teman lihat di sini ada sebuah candle kecil. Nah, apa fungsi dari candle kecil ini? Candle kecil ini memberitahu kepada kita bahwa ini adalah sebenarnya pasar sudah berhenti di sini. Pasar sudah berhenti di situ. Oke. Kita lihat ya. Ini candle kecil yang putih ya. Dia memberitahu kita bahwa sebenarnya pasar sudah berhenti di situ. Karena para seller mungkin sudah melikuidasi sebagian posisi sell mereka. Oke. Jadi di sini orang sudah mulai meninggalkan pasar biris ya di sini. Orang mulai pesan harga buy-nya di sini mungkin sampai di bawah. Karena pada bagian bawah adalah kantong likuiditas. Banyak posisi di sini. Nah, candle pola bullish engulfing dan bearish engulfing yang hadir, tetapi sebelum dia hadir dia muncul candle kecil seperti ini merupakan pola yang sangat kuat karena dia menggambarkan kesudahan tren ya, yaitu dengan hadirnya candle ini, candle yang kecil ini. Ini pola yang sangat kuat sekali. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka daerah candle kecil ini, yang kecil ini akan menjadi daerah untuk melakukan pending posisi. Karena yang kuncinya di sini bukan pola bullish engulfingnya, kuncinya di sini justru adalah candle kecilnya. Candle kecil yang ini kuncinya, ini level key-nya. Oke. Kalau candle yang selanjutnya, candle putih ini dia turun, tetapi dia mampu melewati candle kecil ini ceritanya bisa berbeda gitu. Ceritanya bisa berbeda. Jadi kita harus melihat cara pandang saya sih seperti ini ya. Jadi ada candle kecil sebelum pola engulfing ini ada candle kecil. Itu sangat kuat sekali. Oke, nanti teman-teman bisa lakukan lakukan riset secara mendalam tentang hal ini. Kalau kita lihat dari pola tunggal ya, maksudnya pola dari 3 candle, 2 candle dan 3 candle ini di sini ya. Dan bisa dilihat bukan hanya pada pola engulfing yang hadir secara nyata, seperti di sini ya. Kalau tidak ada candle kecil sebelum pola engulfing, apakah itu tidak kuat? Apakah itu tidak kuat? Tidak juga. Tidak juga ya. Maksudnya gimana? Karena candle kecil itu sebenarnya menggambarkan kondisi pasar yang kondisi pasar itu sudah selesai gitu ya. Cuma memang kadang-kadang dia tidak hadir dengan candle kecil. Kadang-kadang dia hadir hanya dalam bentuk ujung shadow ini dan shadow bawah. Oke. Ujung shadow ini dan ujung shadow bawah ini sebagai penggantinya. Karena kalau saya dari pola bearish engulfing ini, kalau kita lihat ke
tempat yang lebih kecil, sebenarnya dia juga susunan candle kecil kan, dari ujung shadow itu yang ada. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah susunan candle kecil gitu, yang mampu dia lampaui di situ. Ini susunan candle kecil. Oke. Dan kalau kita lihat kembali ke dalam proyeksi emas ini, seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak hanya melihat dari pola dari 3 candle ya, tetapi kita harus memproyeksikan suatu pola. Itu tidak hanya dalam bentuk 1, 2, 3 candle. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini sebenarnya semua pergerakan gelombang harga ini merupakan aplikasi atau implementasi dari kekuatan buyer dan seller. Oke. Nah, misalnya di sini dan saya tidak mau teman-teman terjebak di dalam pola ya. Terjebak di dalam pola. Itu sangat dihindarkan. Oke, tetapi kita harus melihat konteks pasar atau kondisi pasar yang sedang berlangsung ini gitu loh. Nah, maksud saya itu begini. Pola engulfing bisa kita temukan di mana saja. Jangan terikat oleh pola, tetapi kita harus memproyeksikan suatu akumulasi seperti candle seperti ini. Kalau dia dalam satu gelombang turun, sebagaimana yang sering saya jelaskan, kalau kita melihat ini adalah satu gelombang turun, kalau ada gelombang yang breakout, yaitu adalah engulfing. Itu adalah engulfing ya. Oke. Ini susunan candle turun ini sama candle yang naik, ini ya engulfing gitu. Karena dia break gelombang. Karena dia break gelombang di sini ya. Nah, bisa dipahami ya. Ini adalah break gelombang sama dengan yang di sini ya. Sama. Walaupun ini adalah pola bearish engulfing yang sangat jelas, tetapi untuk proyeksi yang lebih besar ini adalah bearish engulfing untuk frame yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi kita tinggal mencari posisi untuk mengambil posisi jualnya di mana, di sini kita mengambil posisi buy-nya di mana. Kan gitu. Jadi tidak terikat oleh pola yang satu ini aja gitu. Dan pola bullish engulfing maupun bearish engulfing itu hanya suatu tampilan tentang pergeseran minat dengan nama tertentu ya, yaitu engulfing itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat secara konteks pasar, itu bisa dalam bentuk nama apa aja kan gitu kan. Dan nama itu tidak menjadi penting ketika kita memahami bahwa di sini adalah susunan candle kecil. Oke, susunan candle kecil. Kemudian di sini harga turun. Oke. Kemudian harga naik ini melampaui susunan candle yang besar, yang kecil ini. Ya ini engulfing yang terkonfirmasi, yaitu candle yang naik ini sudah melampaui deretan candle kecil. Oke, jadi kita fix untuk melakukan posisi buy. Tetapi di mana letaknya kita ambil posisi buy itu yang penting kan gitu kan. Nah, kalau berkaca pada konteks di D1, kita perlu melihat mungkin time frame yang lebih kecil untuk mencari area demand-nya untuk melakukan entry. Dalam contoh ini ya, kita cari demand-nya di situ. Nah, tapi di time frame besar tentu kita akan ketinggalan pasar terlalu jauh kan. Jadi kita tidak sampai melihat terlalu jauh ya. Mungkin kita bisa menggunakan sebagai kebanyakan intraday lah ya, trading harian ya. Dalam konteks yang sama yang tadi, kalau kita berdasarkan yang tadi tentu kita akan ngebaynya sudah terjadi gelombang naik dan gelombang susulan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi kita bisa nggak melakukan entry lebih awal seperti yang sudah-sudah. Nah, teman-teman bisa mendapati bahwa di sini adalah level likuiditas. Ini adalah level likuiditas. Apakah di sini ada pola bullish engulfing nggak di situ? Itu yang harus kita cari tahu. Kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada bagaimana? Apakah kita tidak melakukan entry posisi di waktu itu? Oke, ini adalah bottomnya, bottom pertama dan di sini bottom kedua. Nah, di sini ada pola bullish engulfing nggak yang bisa teman-teman saksikan di sini? Kalau kita terikat pada pola bullish engulfing di mana kok nggak ada misalnya gitu ya? Kita jadi nggak entry misalnya. Ini pola bullish engulfing juga? Iya, pola bullish engulfing ini. Oke, tetapi kalau kita teman-teman melihat sini ada 3 candle.
ada 3 candle, walaupun dia tidak hadir secara nyata bahwa 3 candle ini sebenarnya adalah 3 candle terakhir, dan harga yang naik ini kita akumulasikan ya, akumulasikan sampai di sini atau sampai di sini pun hanya body aja. Ini menggambarkan pola bullish engulfing sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa cenderung kita akan melakukan entry buy kalau sudah polanya begitu ya. Nah, pola buy-nya apakah sudah pola begini kita langsung buy? Ya, bisa langsung buy juga bisa tidak. Karena dasar perhitungan kita kan resikonya masih sangat minim sekali di sini. Tetapi kalau mau langsung buy ya nggak jadi masalah ya. Hanya persiapkan kerugian. Tetapi kalau misalnya mau mendapatkan harga lebih murah ya tentunya kita bisa melihat frame yang lebih kecil, mungkin di 30 menit atau 15 menit ya terserah. Oke. Dengan pola yang sudah kita gambar ini, cari aja area demand dari candle 15 misalnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada area demand nggak? Oh, di sini ada nih. Demand buyer di sini. Berarti di sini adalah tempat meletakkan posisi buy-nya di sini. Oke. Dengan tambahan buy limit pada level demand yang di bawah sini. Oke. Jadi ada 2 tempat untuk lakukan buy, tinggal taruh stop loss-nya di bawah. Oke. Nah, sekarang yang terjadi. Oke, kita tidak melihat terlalu jauh. Sekarang yang terjadi di sini adalah level likuiditas dari time frame 15 menit. Oke. Dan di sini kita lihat ada breakout struktur. Oke, breakout struktur. Nah, di mana kita akan melakukan posisi sell-nya di sini? Kan gitu. Posisi sell-nya kita lakukan di mana? Cari aja di supply 15 menit yaitu di sini untuk lakukan sell. Oke. Dan di sini tentunya ini adalah daerah sell sebelum terbentuk harga bisa lakukan sell, di sini bisa lakukan sell. Tapi di dalam pergerakan mau 15 menit, mau 1 jam, minimal dalam 1 hari mestinya ada 2 gelombang. Mestinya ada 2 gelombang. Ketika terjadi gelombang naik begini, pada umumnya masih ada sisa 1. Minimal 2 ya. Ketika harga turun di sini, melampaui atau dia membreakout struktur ini, minimal ada 1 gelombang lagi. Oke. Nah, itu yang kita dapat yang gelombang keduanya, gelombang turun kedua atau gelombang naik kedua. Nah, misalnya kalau konteksnya seperti ini, kita lihat ke 30 menit ya katakan ya. Kalau ini untuk scalping doang ya. Untuk 30 menit di sini kita memiliki level likuiditas, oke, harga tidak melebihi, dan kalau kita lihat ke 4 jam kan di sini ya batasnya ya. 4 jam ya. 4 jamnya sini, range-nya di sini. Oke, range 4 jamnya di sini. Dan ini adalah bullish engulfing yang terbentuk pada bagian atas harga. Kok bagian atas harga di sini? Kita bisa melihat ke samping karena sudah mendekati daerah keseimbangan yang terbentuk di sini. Di weekly-nya di sini ya. Anda gariskan juga karena daerah likuiditas. Itu 4 jamnya di situ, kemudian di 1 jamnya kita lihat di sini. Kalau kita lihat 1 jamnya kan biasnya kan masih biasnya naik ya. Teman-teman bisa melihat ini kan biasnya naik. Membentuk ascending triangle yang kita bisa lihat di sini. Nah, mau buy atau mau sell itu adalah sebuah pilihan. Itu ada sebuah pilihan. Tapi kita harus melihat konteksnya dengan cukup baik. Tapi kalau cuma untuk sekadar scalping ya bisa aja. Teman-teman bisa melihat di sini ada pola 3 candle three falling method ya ini ya. Ada 3 candle naik, ini turun, ada retest, ini bisa sell di sini. Kalau untuk cuma scalping ya, untuk ambil daerah demand-nya di sini. Kalau untuk ambil demand-nya di sini. Oke. Jadi ini di sini bisa sell aja di sini. Yang penting dia breakout struktur. Karena breakout struktur minimal seperti yang saya katakan ada minimal ada 2 gelombang. Yaitu gelombang kedua kemungkinan besar kita dapat. Minimal ada 2. Oke. Gelombangnya ya, gelombang naik 2 kali, gelombang turun 2 kali. Nah, oke teman-teman sekalian, saya buat sedikit analisa untuk emas. Ini adalah harga pembukaan bulan Januari ya, teman-teman sekalian ya. Dari candle ini adalah Januari ya. Ini candle ini adalah Januari dengan harga high di sini. Kayaknya di situ. Oke. Jadi
Oke, posisi harga sekarang berada di 1879. Saya buat tanda di sini ya. Ini adalah ini ya gap pada bulan Januari ya. Jadi ibaratnya harga itu sudah membalikkan penurunan yang terjadi di sini. Karena kelebihan harga dari open Januari sampai di sini, kalau teman-teman buat seperti ini adalah gelombang turun yang terjadi, dan ini adalah gelombang naik membentuk pola bearish engulfing waktu itu. Dan jatuhnya di 19 itu sangat ideal ya. Jadi masih ada kemungkinan buat emas itu menjangkau kembali ke harga open tahunannya di sini. Di gapnya yang terbentuk di sini. Masih ada kemungkinan. Oke, tetapi mungkin terbatas. Kita lihatlah, karena ini pasarnya juga sebagian pasar di Eropa juga ada yang libur ya. Oke, jadi nanti lihat konteksnya ya. Bullish engulfing itu seperti ini ya. Ini turun melampaui entry ya. Saya di sini cari aja yang lebih kecil, time frame yang lebih kecil untuk melakukan entry buy. Kemudian di sini ada koreksi. Ini dukungannya ya, menunjukkan dukungan. Bullish engulfing lagi menguatkan tren yang sedang berlangsung. Kemudian di sini juga turun, dilampaui. Berarti ini juga pergeseran minat, bullish engulfing juga. Nah, sekarang bullish engulfing-nya memang menyisakan ruang sampai di atas. Harapannya sih sampai di atas ya. Tetapi pada umumnya harga membalikkan di mana dia memulai perjalanan, yaitu awal tahun. Biasanya dia akan kembali, membayar kembali apa yang dibuka pada awal tahun. Tergantung dia lewat. Kalau lewat dia bisa melanjutkan ke atas, tapi kalau open tahunannya sendiri dia nggak lewat sampai penutupan bulan, kemungkinan dia bisa terkoreksi lagi kembali ke bawah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, setiap pembukaan tahunan biasanya harga bayar kembali gitu ya. Di awal itu kan biasanya pasarnya begitu. Ini open tahunan, biasanya dia akan bayar kembali. Seperti yang di sini, dia akan bayar kembali. Kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Seperti ini, dia naik, dia bayar kembali. Oke, seperti di sini. Oke, dia naik, dia cari konsolidasi untuk mencari titik keseimbangan kembali. Itu yang bisa saya lihat dari emas. Kalau dari segi fundamental, karena memang inflasi sekarang harga produsen dan konsumen ini kan sedang naik ya, biaya produksi juga naik, sehingga membuat barang-barang juga menjadi naik, sehingga membuat harga emas cenderung lebih menguat ke atas. Oke, lebih menguat ke atas. Tetapi ada risiko juga karena kebanyakan bank sentral mengatakan bahwa inflasi yang terjadi saat ini itu hanya bersifat sementara. Oke, hanya bersifat sementara karena memang inflasi ini yang mereka ciptakan dengan memberikan bantuan berupa fiskal segala macam itu yang membuat daya beli menjadi kuat gitu kan, sehingga mengakibatkan inflasi. Memang itu tujuan dari bank. Dan mereka mengatakan bahwa ini hanya bersifat sementara. Ketika mereka mengurangi bantuan atas krisis virus ini, mengurangi bantuannya, stimulusnya kepada masyarakat, ya otomatis daya belinya akan sendiri menurun sehingga inflasi dapat terkontrol. Itu kata mereka ya. Tapi bagaimanapun pasar itu selalu benar. Pasar yang terjadi, yang kita lihat itu yang selalu benar ya. Dari sentimen positif negatif bisa kita refleksikan, kita lihat dari refleksi chart, itu yang kita tangkap kan, informasi secara langsung dari pergerakan harga. Oke, jadi kemudian kita ke euro barangkali ya. Ini hanya apa aja? Ke euro ya kita ya, ke euro. Euro. Jadi setiap breakout gelombang itu adalah engulfing. Kalau melampaui ya seperti ini ya. Ini. Oke. Ini engulfing. Jadi kita tinggal hanya mencari di sini atau di sini setinggi-tingginya ya.
Kalau lolos dari sini ya sudah, itu kena stop loss. Tapi minimal kita sudah memiliki satu rancangan transaksi yang kita pahami. Apa sih itu bullish engulfing? Apakah bullish engulfing dan bearish engulfing mesti dua candle? Ya, kalau secara per candle memang hitungannya 1-2 gitu ya. Tetapi kalau kita secara akumulasi ini melibatkan gelombang. Atau pada time frame besar, kalau kita lihat time frame besar, bullish engulfing ya terdiri dari kompleksitas visual transaksi pada periode kecil di situ. Periode kecil ya, time frame di bawahnya. Kan gitu ya kira-kira ya. Dan idealnya kalau pola bullish engulfing dan bearish engulfing seperti ini, oke, idealnya ya, memang harga akan menutup sempurna di sini ya. Ini sudah tertutup di sempurna. Artinya sudah selesai karena sisa di atas ini merupakan sisa transaksi perdagangan yang tercatat. Visualisasi dari time frame bulanan bisa aja sih sampai ke atas, tapi ini menyingkapkan bahwa ini pergerakan naik ini sebenarnya sudah selesai, sudah seimbang di situ. Sama halnya di sini ketika jadi penurunan ini pola bullish engulfing. Memang kadang-kadang dia tidak menutup sempurna sampai di candle lawannya ya. Tetapi kadang-kadang dia cukup sampai di neckline-nya aja. Pola naik di neckline ini dia tutup sudah selesai karena dianggap impas. Itulah toleransi harganya di situ. Oke. Jadi sekali lagi jangan terikat sama pola, tetapi kita harus melihat pola itu terbentuknya dalam konteks bearish engulfing misalnya apakah berada dekat dengan resisten atau supply seperti ini. Oh pola ini bisa dipercaya nggak sih? Oke. Oh ini terbentuknya daerah resisten nih, kayaknya boleh deh. Oke, kayaknya boleh. Itu kira-kira masukannya seperti itu. Nah misalnya kalau di sini terjadi bullish engulfing, boleh bayang nggak? Oh ini dekatnya resisten, berarti kita harus mikir dulu ini. Ini bullish engulfing dekatnya resisten. Ini sangat riskan untuk masuk sini karena perhitungan risikonya lebih lebar di sini ya. Tetapi kalau kita intraday ya masih bisa masuk karena masih memiliki ruang di sini. Ya kan? Ruangnya masih ada di sini. Itu daerah supply-nya di sini masih ada ruang. Seperti ini pola bullish engulfing sebenarnya ini. Oke, kembali lagi ke area kisaran. Di sini kita bisa melakukan entry buy atau di sini entry buy lagi kembali dengan risiko yang terbatas seperti di sini. Oke, baik teman-teman, masih ada sisa waktu sekitar 10 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya pikir ini materi yang sangat ringan, ya, sangat mudah dicerna. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, apa yang dimaksud dengan toleransi harga seperti tadi? Harga menutup sempurna dan harga tidak menutup sempurna. Oke. Ini ya, harga itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang melampaui, kadang-kadang sedikit. Oke, saya kasih gambaran sederhana saja ya. Gambaran sederhana saja ya. Misalnya begini ya teman-teman. Katakanlah ini ya. Katakanlah ini adalah apa ya, kasih contohnya. Saya bikin analogi aja ya. Saya kasih analogi aja ya.
supaya nangkep maksudnya. Oke, katakanlah ini harga buah durian ya. Kalau 50.000 per biji ya masih oke-oke ya, maksudnya masih general lah ya. Atau di bawahnya 30.000. Tapi kalau di supermarket ya di atas ratusan sih ya, di atas ratusan ya. Atau katakan saya apa ya? Kalau di Pontianak itu harganya nggak segitu, nggak sampai 100.000 per bijinya. Saya kasih contoh aja ya. Tapi ya di kota besar ya mungkin ya ratusan ribu kilonya. Oke. Nah, pada umumnya rata-rata harga durian ini 50.000 pada umumnya ya di daerah tertentu. Nah, ketika awalnya sih memang mahal bisa 100.000, tapi seiring berjalannya waktu dengan panen yang berlimpah harganya akan turun. Bahkan nanti di bawah 50, bisa 30, bisa 20, bahkan bisa di over gitu ya. Tetapi konteksnya ketika harga berkurang, permintaan naik, demand naik. Nah, sampai di angka psikologis nih orang selalu berpikir nih, daripada makan ini 100.000, mending saya beli beras, kira-kira begitu. Ada sebagian orang yang berpikir begitu kan, daripada makan durian mending saya beli tambah sedikit uang sudah dapat 1-2 ribu beras, kira-kira begitu. Nah, ketika harga sampai di sini, kalau peminatnya menurut pedagang itu masih banyak, biasanya dia suka menaikkan harga 110.000, 120.000. Oke. Padahal sampai di 100.000 orang sudah mulai mikir karena inilah psikologis pasar di sini. Terlalu mahal buat sebagian orang. Jadi ada yang beli, ada yang nggak beli. Oke. Nah, sampai di sini kadang-kadang kalau sebagian orang tersebut menganggap ini terlalu mahal, kadang-kadang nggak sampai 100.000, mungkin sampai 90.000 aja harganya. Atau sampai 90.000 harga turun gitu. Tapi kalau perspektifnya bahwa 100.000 itu lebih banyak yang menganggap itu masih pantas dan layak, ya pedagang akan coba naikkan harga di atas 110.000, 120.000, dan seterusnya. Nah, itu yang saya masukkan sempurna dan tidak sempurna. Jadi buat saya harga tidak ada yang sempurna. Tetapi kira-kira sih seperti begini sih. Misalnya di sini ya, teman-teman ini misalnya dari sini berjalan dari daerah sini, di depan tuh kelihatan di sini, kelihatan ada tawuran. Di sini ada tawuran. Teman-teman beranjak dari sini. Kira-kira masuk nggak ke area tawuran? Tapi sebelum sampai ke daerah tawuran di sini ada jalan untuk keluar menghindari area tawuran. Kan kira-kira begitu kan? Nah kan ya kalau kita masih normal ya kita coba hindari ya sebelum sampai daerah tawuran ya kita sudah cari di jalan yang lain untuk menghindari area konflik tersebut kan gitu. Gitu. Kecuali kita mendadak di dalam ya lain ceritanya kan gitu. Nah, ini hanya sebuah analogi. Ini hanya sebuah analogi ya. Dan di dalam penjelasan di dalam ini, di dalam grafik, kalau saya buat contoh ya teman-teman, harga ada kalanya dia tutup sempurna sampai di sini, bahkan melampaui, kan gitu ya, tutup sempurna bahkan melampaui. Tetapi pada sentuhan pertama itu jarang terjadi, oke, jarang terjadi. Mungkin ketika waktu kalian melakukan sell, karena di sini breakout struktur, dan melakukan sell di sini, ketika harga retest sell di sini, mungkin ada sebagian menaruh TP-nya di sini. Ini soal perspektif ya. Ada sebagian menaruh TP-nya di sini. Oke. Ada yang taruh sini, ada yang taruh sini. Di sini alasannya kenapa taruh sini TP-nya? Karena di sini awal perjalanan. Oke, masuk akal. Kenapa kamu taruh TP-nya di sini? Karena di sini tempat orang tawuran. Di sini orang tawuran. Ramai di sini. Biasanya harga jarang lewat. Ya sudah, masuk akal juga kan kira-kira begitu. Jadi nggak ada karena ini sempurna dan tidak sempurna itu dibangun oleh perspektif dari pedagang. Oke. Tapi selama harga tersebut adalah
melampaui suatu kekuatan, semisal di sini, teman-teman bisa melihat di sini adalah bullish engulfing yang melampaui struktur, membreakout struktur, maka ada kesempatan melakukan buy nggak di sini? Ada. Oke. Tapi kadang-kadang harga ketika sampai di sini harga dicek seperti ini. Akhirnya ya kena stop loss hunter, jadinya kan begitu ya. Kalau SL-nya terlalu dekat seperti ini. Karena ini terjadi biasanya dalam kondisi pasar yang sepi, di mana likuiditasnya rendah, volatilitasnya tinggi. Ya bikin seperti high waves yang terjadi pada hari ini seperti di sini. Tetapi selama dia breakout struktur, ya sebenarnya konteksnya masih ke atas. Seperti yang saya bilang tadi, minimal harga memiliki dua gelombang. Minimal ya, ada dua gelombang di sini. Tek, 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 kalau dia breakout, tek. Cuma yang di sini mungkin nggak pernah kita bayangkan. Arahnya sudah benar, tapi kena stop loss di sini. Misalnya kalau pasang stop lossnya di sini, tapi kalau selama dia pasang stop lossnya di sini ya tetap nggak masalah. Ya, jadi ada harga yang turun untuk membayar total seluruh kenaikan seperti ini. Ya ini bisa terjadi karena pasarnya memang likuiditas pada hari Senin kurang, sehingga terjadi volatilitas seperti ini. Oke. Baik ya. Ini kalau ada file ya, file untuk baca-baca sih, saya cek dulu saya ada deh. Tapi bukan itu ya, bukan SN. Bentar ya. Kalau ada ya, saya lupa sih soalnya. Sambilan teman-teman sekalian, kalau ada apa namanya yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi, boleh tanyakan yang masih kurang kurang jelas kembali. Oke, saya sih lain kali deh saya bagi apa yang bacaannya karena saya kalau mendadak ini saya nggak bisa cari soalnya. Oh nih masih ada yang tanya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Engulfing seperti yang terjadi pada tanggal 8 Maret pada emas, apakah karena harga mencari likuiditas terlebih dahulu? Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Misalnya tanggal 8 Maret ya di sini ya. 8 Maret ya. 8 Maret di mana coba? 8 Maret. Oke, di sini 8 Maret. 8 Maret. Iya, 8 Maret. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya kan sudah selesai ya. Pasar ini kan, nah ini yang disebut dengan trap pasar. Nah di sini kalau untuk retail ya,
Kalau teman-teman yang mengikuti webinar sebelumnya, ini udah bottom. Kalau retail pasti ngebuy-nya di sini, buy limitnya pasti di sini. Smart money tahu apa yang dilakukan retail ini buy-nya di sini. Ya kan? Ya bagaimana dia kumpulkan keuntungan? Misalnya mau ngebuy nih tapi jumlah lotnya kurang. Misalnya dia mau beli 100.000 lot di sini, tapi sesudah di total tuh nggak ada. Ini mau buy tapi jumlahnya sedikit ya. Jumlah yang tersedia ini kan harus seimbang nih. Jumlah yang tersedia waktu itu nggak sampai 100.000 lot, misalnya kurang, ya kan? Si A nih mau buy di sini, tetapi jumlah yang tersedia tidak sampai kontraknya 100.000 lot misalnya. Jadi bagaimana supaya sampai 100.000 lot? Caranya dia nge-sell di sini, nge-boom di sini, nge-sell ya. Dia pemain besar dia nge-sell supaya dapat menangkap pesanan dia. Dia cukupkan pesanannya sendiri di sini. Katakan dia mau beli 100.000 lot ya. Ini contoh kasarnya ya. Ini yang biasa terjadi di dalam dark pool ya, di dalam kolam gelap dark pool biasanya disebut seperti itu. Nah misalnya dia mau membeli 100.000 lot ya, katakanlah ya, ini hanya sebuah contoh kasar ya teman-teman sekalian. Katakanlah dia mau beli 100.000 lot, tetapi likuiditas yang tersedia di sini, katakanlah ini hanya sebuah contoh ya sekali lagi. Katakanlah di sini cuma 90.000, sedangkan dia mau belinya 100.000. Jadi kalau dia mau beli 100.000 tapi kontraknya nggak tersedia hanya 90.000, dia nggak bisa masuk pasar. Dia nggak bisa masuk pasar. Bagaimana caranya? Mungkin dia juga lakukan sell di sini. Dia sell nih, cukupkan ya. Dia nge-sell 10.000 lot di sini. Oke. Dia nge-sell 10.000 lot supaya angka 100.000-nya bisa masuk. Dia nge-sell 10.000 lot, tapi di sini ibaratnya ya, dia nge-sell nih 10.000 lot sehingga semua pending order dari retail ini tersapu semua. Bahkan yang pasang stop loss ini kena hantam di sini. Nah, kena hantam habis. Jadi cukup lah likuiditasnya menutup 100.000. Dia buy 100.000. Oke, atau dia hanya belinya 90.000. Oke. Dia cuma buy-nya 90.000. Karena di sini sudah sell-nya 10.000. Oke. Atau mungkin ada tambahan likuiditas 10.000 yang lain yang ditangkap pasar, dia cukup membeli 90.000. Ya kau bayangkan lah, kira-kira ya. Ini sebuah contoh ya. Bagaimana sengsaranya retail itu kena makan terus. Karena yang kita lakukan itu mereka tahu. Kebiasaan kita dia tahu. Oke, bayangkanlah. Kelebihan sedikitnya. Padahal kita sudah buy benar posisi kita. Berjalannya waktu 4 jam, 8 jam, 16 jam, sialan ternyata. Kan kira-kira kita ngedumelnya begitu kan. Ngedumelnya seperti itu. Jadi memang kita harus, kalau ada terjadi trade market seperti ini, memang ini sangat sangat dilema juga ya, dilema juga buat kita. Jadi nggak ada, makanya saya bilang nggak ada angka yang sempurna. Kamu tempatkan stop loss itu, yang penting kamu pikirkanlah resikonya, siap kamu tanggung aja deh. Paling begitu aja lah. Belilah pada tingkat-tingkat harga minimal dapatnya tuh di support resisten mingguan lah, itu yang paling aman lah. Buat saya itu walaupun masih memiliki risiko, karena ini kemungkinannya. Karena risiko itu kan bersifat pasti, tetap harus itu. Harus perhitungan hal tersebut. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ini 31. Kayaknya minggu depan saya nggak ada webinar ya. Minggu depan karena bulan Mei ini ada 5 minggu. Jadi webinarnya cuma 4 minggu. Jadi tanggal 3 itu mungkin nggak ada webinar. Dan kita lanjutkan ke bulan Juni ya, tanggal 7. Masih ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Kalau masih ada, saya jawab lagi satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Saya masih tunggu satu pertanyaan.
Oke, baiklah kalau begitu. Ada satu lagi yang belum saya jawab ya. Oke, baiklah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir pada hari ini atas atensinya. Dan saya berharap apa yang disampaikan pada hari ini memberikan dampak dan manfaat bagi teman-teman semua. Jadi ingat jangan menghafal mati pola ya. Kita harus lihat konteks pasar yang sedang berlangsung. Karena apabila setiap engulfing itu pasti menghasilkan uang, orang udah kaya semua. Itu yang harus kita catat. Konteks pasarnya itu harus kita pahami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada webinar berikutnya di 2 minggu mendatang di bulan Juni ya. Dan terima kasih untuk masukannya untuk dijadikan materi buat webinar untuk bulan Juli, bulan 7. Di sini saya masih mencatat tentang volatilitas dan ATR ya. Ada 2 materi yang diusulkan dan nanti saya coba approve, coba nanti kemudian saya sampaikan ke pusat kalau disetujui dan kita akan webinar tentang volatilitas dan ATR pada bulan Juli. Oke, selamat malam buat kita semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya.